Oke, selamat pagi ya. Saya coba ini ya. Saya coba apa namanya? Telatin dikit sambil ngopi gitu. Ternyata dikit juga ya. Yang segini ya. Ya emang pagi sih ya kalau misalnya apa namanya? Kita ini ya, kita ke kuliah offline gitu ya, kuliah kuliah normal gitu lah ya. Nggak ada istilah kuliah offline, sebenarnya kuliah normal ya. Apa namanya ya, kalau dapat kelas 7.30 biasanya sih di ini ya, dipercepat jadi apa namanya ya, di rabatnya jadi jam 8 gitu ya kadang-kadang. Susah sih emang kalau gitu. Ya masih di alam mimpi gitu ya, baru bangun gitu macam-macam. Ya. Oke, itu ya jadi sebelumnya saya ini ya coba ngoding gitu kan ya untuk contoh dokumen clustering pakai bahasa Indonesia gitu, tapi belum sempet dikerjain ya karena apa namanya, nanti sore saya ada monef istilahnya gitu ya untuk progres penelitian, jadinya lumayan inilah kejar deadline. Nggak sempat selesai, mungkin besok ya, besok libur jadinya ya, besok saya bikin materi tentang apa namanya dokumen clustering, jadinya istilahnya dokumen clustering ya, kalau dicari di Google ya banyak contohnya ini ya. Kalau bahasa Indonesia juga cocok ya untuk ini. Jadinya dokumen clustering ini juga cocok untuk dipakai perbandingan untuk melakukan text classification gitu ya. Kalau hasil clustering pengelompokannya beda jauh sama hasil labelingnya. Labeling itu kan supervise ya. Kalau udah ada yang melabeli berarti supervise gitu kan ya. Itu beda berarti ya, datanya emang banyak noise gitu ya, banyak kerancuan dari segi kemiripan datanya. Jadinya algoritma sebagus apapun nggak akan bisa melakukan klasifikasi yang baik gitu kan ya, seperti itu. Ya, itu ya itu ya. Nanti mungkin dipelajari dulu nih ya, saya di GitHub-nya saya juga sudah saya kasih contoh ya, apa namanya, ini ya yang saya pernah buat gitu ya. Ini udah ke-share kan ya, screen-nya ke-share ya? Sudah, Pak. Udah ya. Kadang kadang ini apa namanya, kalau nggak ada tanda kuning di border tuh saya ragu ya. Nah, ya ini ya, jadinya bisa di kalian download ya, pakai coba ya untuk ini. Video penjelasannya juga ada di sini ya, sederhana gitu. Pokoknya saya pakai library yang saya iseng-iseng buat dulu gitu kan ya, untuk lakukan ini. Karena apa ya, daripada download NLTK Toolkit gitu, kita melakukan penelitian bahasa Inggris juga susah kan ya. Apa namanya, bukan bukan kadang nggak ngerti bahasa Inggris, maksudnya unsur keterbaruannya susah dicari gitu, karena kalau bahasa Inggris sudah banyak banget orang yang meneliti itu, tapi kalau bahasa Indonesia kan banyak gitu ya. Ya itu intinya, saya kemarin baru habis nguji tentang ini juga gitu ya. Itu lumayan sih ya. Tentang topik yang berhubungan dengan ini ya, text classification juga lumayan lah ini. Variasi juga biar nggak semua citra gitu. Ya, itu ya menarik ya. Suara gitu juga ke depan menarik ya kayaknya ya itu. Kayak Pak Ari ya, banyak ya angkat topik itu ya. Itu ya macam-macam. Yang apa namanya, klasifikasi bau aja yang susah ya, karena apa namanya, ya bau itu yang bisa diukur hanya kandungan zat di dalamnya gitu ya, itu ya. Belum ada sensor bau busuk, bau harum gitu ya. Itu kayak gitu ya. Jadinya kalau bunga tuh harum karena ada kandungan apa sih, itu yang disensor. Tapi kalau sensor listrik ya, ini ya, sensor listrik ada nggak pengaruh konduktivitas zat tersebut terhadap listrik kayak gitu. Jadi ya ujungnya banyak sekali hal yang nggak bisa diukur tanpa melibatkan kimia gitu ya, seperti itu ya. Kok malah jadinya IoT? Ya kayak gitulah ya, kalau kalau apa namanya, kita ngomong sumber data ya, sebenarnya sumber data ya. Kalau teks ini kan sumber data sebenarnya. Ujungnya sebenarnya pakai apa namanya, klasifikasi clustering untuk teks itu, ujung-ujungnya pakai algoritma apapun hampir bisa ya. Naive Bayes bisa, pakai SPM bisa, pakai
apa namanya yang lain KNN juga bisa ya, pakai decision tree bisa ya, yang penting dijadikan ini ya, apa namanya, angka dulu gitu ya, jadinya kalau factorizing gitu kan ya, sudah saya jelasin juga di videonya ya. Itu bisa kalian lihat ya, frekuensi kata ya, TF IDF gitu ya, jadinya term frekuensi sama inverse dokumen frekuensi, jadinya apa namanya, kata apa yang sering muncul dalam satu label, kata apa yang tidak hanya muncul di satu label tersebut tapi tidak muncul di label lain, kayak gitu ya. Eh, ya di klasifikasi ataupun clustering ya, kalau kita mau lakukan itu ya, apa namanya, diperlukan kesenjangan ya antar data gitu. Kalau datanya mirip-mirip semua ya, hasil clusteringnya pasti jelek, hasil klasifikasinya juga pasti jelek ya. Kalau datanya kelihatan banget bedanya antar data gitu ya, pasti hasil klasifikasinya bagus, clusteringnya juga bagus, regresinya juga bagus pasti ya, semuanya bagus gitu ya gitu ya. Jadinya itulah kalau saya selalu gini ya, kalau nguji itu ya, mungkin hampir semua dosen setuju gitu ya, nggak ada algoritma yang paling baik, lebih baik dari algoritma lain, tuh nggak ada gitu ya, gitu ya. Ini semua tergantung data gitu ya. Tiap algoritma ada kekuatannya gitu kan ya. Misalnya SVM kuatnya di data yang fiturnya banyak tapi labelnya sedikit. Kalau Naive Bayes karena dia independen gitu ya, apa namanya, dibaca tersendiri masing-masing fitur itu. Intinya kalau apa namanya, labelnya banyak dan banyak noise itu kadang apa namanya, melihat beberapa fitur saja gitu misalnya, ya NIBS hasilnya bisa lebih baik daripada SVM gitu misalnya. Ya, itu jadi macam-macam lah ini, apa namanya, itu jadinya kalau nanti misalnya kalian ini, apa namanya, dapat penguji saya gitu ya, kira-kira pertanyaan saya ya, janganlah pernah nulis algoritma A lebih baik daripada algoritma B secara umum gitu ya. Baiknya dalam hal apa gitu ya, cari-cari di jurnal macam-macam ya. Kayak gitu. Itu kira-kira ya, ada pertanyaan kira-kira sampai sana. Ya nanti menyusul ya, interaktif sama kuisnya ya. Ya kuisnya nanti sama kayak gini. Udah semua nggak sih ngikutin? 34 lagi 2 orang kemana ini? Ya, gitu ya. Ya nanti gini deh Kak, minggu depan deh terakhir ya ini ya. Kalau minggu depan belum ya, lagi 2 orang ya, saya kasih penalti kayak keterlaluan banget, udah lama ya. Lagi 2 orang aja nggak apa ya. Saya izin bertanya, Ya silakan. biasanya kalau mahasiswa yang mengambil TA tentang data mining itu, kendalanya tuh di bagian mana ya, Pak? eh Maksudnya, ya ya, kan, kendalanya tuh biasanya yang sering terjadi tuh di bagian mana, Pak? eh apa ya, tergantung penguji ya. Tergantung penguji, jadinya tergantung topiknya juga. Apa namanya, kalau misalnya kan gini juga ya, ada terkadang pembimbing juga mengarahkan kemana gitu. Jadinya unsur keterbaruannya di mana gitu loh di sini ya. Kalau misalnya pakai data yang sudah ada ya, algoritmanya harus agak baru lah gitu ya. Atau harus ada perbandingan antar dua atau lebih algoritma. Jadinya penelitiannya adalah membandingkan algoritma gitu loh. Kalau datanya sudah ada, ya. Atau enggak mengembangkan algoritma, misalnya preprocessingnya di urutan preprocessingnya diganti gitu ya. Sehingga hasilnya apa, ada perbandingan tanpa dan dengan preprocessing. Nah, itu kalau misalnya datanya sudah ada ya. Datanya sudah ada di internet, dan mendapatkan datanya itu tidak memerlukan kesulitan apa-apa. Itu skema satu. Jadi kesulitannya adalah membandingkan algoritma, menganalisis hasil perbandingannya, habis itu apa namanya, membandingkan hasil preprocessingnya itu. Kalau misalnya membuat algoritma baru gitu ya, untuk level S1 ya nggak cocok gitu ya, S2, S3 lah itu gitu. Ya. Saya juga baru bikin algoritma baru itu pas S3 ya. Nah, itu kesulitan pertama di algoritma ya. Itu.
Itu biasanya membandingkan. Yang kedua ya kesulitannya ya kalau algoritmanya boleh pakai library, ya boleh pakai library. eh Apa namanya? Boleh pakai tool simple kayak Jupyter, itu ya boleh. Nah, yang barunya di mana ya di datanya gitu ya, di datanya. Misalnya datanya dari scraping gitu misalnya dari teks ya atau mungkin dari apa namanya mencari data di dinas apa gitu ya. Di dinas misalnya dinas lingkungan gitu misalnya ya, kayak gitu. Nah, itu tingkat kesulitannya adalah di data gitu misalnya ya. Gitu. Terus juga kalau misalnya datanya itu kalau misalnya datanya dari scraping gitu kan ya, yang paling umum kan dilakukan misalnya kategori gitu ya, kategori berita berdasarkan contoh. Kalau itu misalnya di situs berita, beritanya sudah dipilah-pilah, berarti labelnya udah jelas ditentukan dari redaksional berita. Nah, misalnya kalau kalau ini ya, kalau misalnya topiknya khusus gitu, misalnya kayak bimbingan Bu Budi dan saya dulu gitu tentang tata bahasa dalam berita gitu ya, misalnya tuh kemarin menarik sampai dipublish ini ya internasional juga ya. Apa namanya itu kan ada bahasa berita yang formal, ada bahasa yang untuk anak remaja, ada yang untuk anak-anak kayak gitu kan ya. Jadi kalau kayak gitu kan siapa yang menentukan ini bahasa formal, siapa menentukan bahasa remaja, siapa anak-anak itu kan kita nggak bisa seenak kita gitu ya karena kita nggak ada background apa namanya background tentang ilmu komunikasi ya jadinya harus kerjasama sama dosen Ilkom ya ilmu komunikasi di Unram gitu misalnya kayak gitu ya. Terus juga jadinya tingkat kesulitannya salah satunya di sana gitu misalnya ya dalam mencari data gitu. Ya, gitu. Terus ada juga bimbingan apa namanya saya dan Pak Bimo gitu ya tentang apotek gitu ya, tentang apotek, tentang seasonal mining itu yang sekarang udah terancam DO itu ini ya. Jadinya apa namanya dapat data apotek gitu, tapi datanya terlalu sedikit menurut penguji gitu ya. Disuruh nyari data lagi habis itu ya menghilang gitu. Jadinya tingkat kesulitannya di data gitu misalnya itu ya. Jadinya kalau misalnya punya data yang banyak gitu misalnya apa namanya misalnya punya kenalan yang kerja di dinas apa atau punya kenalan yang kerja di rumah sakit atau kenalan yang apa namanya yang ilmu komunikasi dan lain-lain ya cocoknya ngambil topik data mining yang berdasarkan data gitu ya. Yang sebenarnya yang lebih sederhana lagi gitu ya sederhana lagi caranya itu ya kerjasama sama temen yang ngambil topik IoT gitu misalnya ya ini saran saya apa sedikit tips gitu ya topik IoT intinya temennya bikin IoT untuk merekap data misalnya perbedaan cuaca antara apa namanya malam siang dan pagi hari gitu misalnya gitu kan labelnya jelas ya karena jam gitu misalnya kalian yang melakukan misalnya data miningnya gitu boleh gitu ya misalnya kayak gitu ya itu misalnya intinya di pemrograman algoritmanya atau pencarian datanya gitu ya sana dan yang pasti harus kalian baik di algoritma maupun di pencarian data keduanya kalian harus memahami isi datanya itu tentang apa gitu ya pasti ditanya sama penguji itu nanti ini datanya uniknya di mana sih? Walaupun datanya sudah ada di internet loh. Apalagi sebenarnya ya, kalau datanya udah ada di internet, kalian banyak sekali literatur tentang data tersebut. Kalian harus baca benar-benar datanya itu gitu ya. Jadinya apa namanya seringnya itu kan orang malah jelasin algoritma gitu ya. Kalau penguji ya, penguji yang ditunjuk untuk menguji topik algoritma ya pasti yang ngerti lah algoritma cara kerjanya kayak gimana gitu. Tapi yang diminta tuh kenapa algoritma dipilih dan cocok untuk mengolah data ini gitu. Kaitan itu yang kadang yang nggak dijelasin gitu. Seperti. Oke, ada nanya lagi silakan ya. Ini sih Pak, apa namanya? Untuk yang kalau mahasiswa ngambil data yang secara lokal gitu, maksudnya kan kayak isi survei gitu Pak, itu tingkat kesulitannya itu apakah lebih sulit
dibandingkan kita mencari data di Kaggle itu atau bagaimana Pak? Kalau untuk penguji gitu. Eh, kalau kalau tingkat kesulitannya adalah data gitu ya, ini apa namanya, nanti bakal dimaklumin, ini ya dimaklumin soal algoritmanya gitu, berarti keterbaruannya adalah datanya baru gitu ya, diolah gitu. Jadinya kalau misalnya survei survei itu misalnya interview gitu ya, interview atau pakai Google Form gitu misalnya pertanyaannya ya, ya boleh gitu ya, boleh kayak gitu. Yang penting datanya jangan 20 gitu. Ya, kalau bisa dapatnya ya 100 gitu lah ya. Gimana caranya mungkin kerjasama sama fakultas lain gitu, mungkin diminta isi gitu ya. Betul. Kalau dan datanya dan koresponden surveinya ya harus beragam gitu ya, beragam itunya sesuai dengan targetnya itu gitu misalnya. Kecuali surveinya mungkin memang mentargetkan pengguna spesifik gitu ya, misalnya ini apa namanya, survei tentang jenis kecelakaan pengendara sepeda gitu misalnya. Ya, ya nggak mungkin juga kita survei ke orang yang nggak naik sepeda kan gitu ya misalnya. Pasti disurvei di komunitas sepeda gitu misalnya. Dalam sebulan berapa kali kecelakaan gitu mungkin pertanyaan. Atau gimana gitu ya, mungkin pernah kecelakaan di mana aja gitu misalnya gitu nanti. Kayak gitu mungkin ya di sana ya. Jadi apa namanya, dulu juga saya pernah nguji juga misalnya tentang apa ya, clustering tentang apa namanya, deteksi deteksi gempa gitu ya, itu kerjasama dengan apa namanya, dosen mana ya, elektro ya kalau nggak salah ya, elektro atau sama pertanian ya, ilmu tanah ya, ilmu tanah gitu kan ya. Jadi nggak bikin alat, datanya juga tinggal minta ya. Tapi tingkat kesulitannya kan di sini dapat izin untuk minta datanya itu gitu loh di sana. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nggak kuat di ngoding, terus nggak kuat juga apa namanya, ya itu misalnya mungkin tapi punya keyakinan untuk misalnya berkomunikasi dengan orang gitu misalnya ya, untuk meminta data atau punya kenalan yang punya data gitu. Itu akan jadi nilai plus, malah malah itu karena datanya data dari BM apa namanya, dinas dinas lingkungan juga benar-benar waktu itu ya, ya nilainya tinggi gitu ya, nilainya tinggi karena datanya bagus dan hasil analisis clusteringnya pakai K-means ya, pakai K-means saja, bukan K-means plus plus lagi malah gitu ya. K-means ini jadinya di sana apa namanya, mendeteksi anomali pakai K-means itu bisa gitu kan. Jadinya nanti ada cluster kecil ya yang isinya tuh cuma dua anggota, berarti ini yang dianggap data yang tidak normal kayak gitu ya. Jadi clusteringnya bukan digunakan untuk mengelompokkan tapi untuk deteksi anomali gitu juga. Menarik di sana gitu ya. Itu walaupun 2 semester ya ngerjain karena apa namanya, nungguin datanya jadinya gitu. Tapi itu faktor ketidakberuntungan ya, karena apa namanya, setelah diminta datanya ternyata datanya cacat gitu, jadinya nunggu rekap data berikutnya. Itu faktor gini jadinya faktor ketidakberuntungan. Tapi AA ya keduanya gitu ya. 1 2 AA ya. Gitu. Jadinya itu barangkali jadinya banyak ya faktornya. Salah satunya juga kenapa saya ngambil topik IoT gitu dalam banyak penelitian saya itu karena saya nggak punya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, sama males saya ngurus surat-surat izin gitu, males banget jadinya. Gimana dan apa namanya, kalau bikin algoritma baru nggak bisa selalu gitu ya, nggak bisa selalu. Ya jadinya ya ini membandingkan algoritma juga saya nggak selalu suka. Jadinya ya apa namanya ya, nyari data sendirinya pakai IoT gitu sih kalau kalau saya ya gini ya. Jadi kalau sekali publikasi langsung ada publikasi rangkaian elektronik sekaligus algoritmanya. Tapi publikasi saya hampir nggak ada yang ini ya, tanpa algoritma juga di sana gitu ya. Algoritmanya juga selalu tentang association rule mining sama apa namanya, dan turunannya gitu ya, rule based semua gitu ya. Itu barangkali ya. Jadi tergantung datanya juga ya, kualitas datanya lah gitu ya.
kualitas datanya. Tentang kualitas data di ini ya, di apa namanya, di big data ya dijelasin ya. Jadi datanya itu bervariasi, datanya itu apa namanya, jangka waktunya panjang gitu. Misalnya data selama setahun itu lebih berharga daripada data selama seminggu ya pastinya gitu. Kayak gitu misalnya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah bisa menjawab ya kira-kira ya? Jawaban tadi ya. Bisa, Pak. Ya, Terima kasih. kayak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya S1 ya rekomendasinya ya membandingkan algoritma ya, membandingkan algoritma. Apalagi membandingkan algoritma juga dikasih ini ya, dikasih kok pakai library ya. Yang penting ada analisisnya gitu ya. Di sana dijabarkan lah datanya gitu ya nanti. Misalnya pakai summary gitu kan ya di ini ya. Describe ya. Nggak bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya jadinya setiap penguji ya karakteristiknya beda-beda gitu. Ada yang latar belakang yang banyak ditanyain gitu. Macam-macam lah jadinya. Tanya-tanyalah ke kakak kelas kalian gitu. Yang udah atau teman seangkatan nggak sih kalau ada yang udah maju gitu ya. Di sini. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Terima kasih ya.